Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Video ini adalah video kedua kita belajar dari kehidupan seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Maria. Di mana di video pertama kita sudah belajar bahwa Maria ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Sekali lagi saudara, saya percaya bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar. Sama seperti Tuhan punya rencana atas Maria, Tuhan juga punya rencana atas kehidupan saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, dan saudara bisa mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya rencana Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari kehidupan Maria. Bagaimana sehingga dia menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan. Di video ini kita akan lanjutkan kembali saudara. Namun sebelumnya saya akan baca lagi teks firman Tuhan yang menjadi nats untuk kita belajar dari seorang Maria, wanita hebat itu, yaitu dari Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, di video pertama dari kisah Maria ini, wanita hebat ini, kita sudah belajar dia mengalami Allah menyatakan kehendak dan rancangannya dalam hidupnya, yaitu menjadi alat untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Apa yang dilakukan Maria?
Yang pertama, kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Bahkan mungkin harga yang dia bayar itu bisa begitu mahal, saudara. Tapi dia siap melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam menjalani prosesnya, janji Tuhan yang pertama yang sudah kita belajar yang digenapi Tuhan adalah Tuhan menyertai dia dalam dia menjalani proses untuk menggenapi dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Maka rancangan-rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara, dan dalam prosesnya Tuhan akan menyertai saudara. Sekalipun berat prosesnya, saudara akan sanggup karena Tuhan akan memberi kekuatan bagi saudara. Dia akan menyertai saudara. Tuhan akan menjadikan saudara jadi wanita-wanita hebat. Yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Maria, sang wanita hebat itu, saudara, adalah ketika dia kembali berkata, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua dari kata-katanya ini, saudara, yang bisa kita belajar adalah di mana dia berserah kepada Tuhan. Dia berserah sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia berserah kepada Tuhan. Dia siap menjalani prosesnya. Dia siap membayar harganya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah punya kehendak atas hidupnya. Dia tahu bahwa Allah punya rencana atas kehidupannya. Dia berserah kepada Tuhan supaya rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Saudara, untuk menjadi wanita hebat, wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk satu rancangan yang besar, Maria mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Dia siap, dia serahkan hidupnya total kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang penyerahan, ada orang yang berserah tetapi penyerahannya tanggung, saudara. Ada wanita-wanita yang berserah tetapi berserahnya coba-coba, berserahnya tanggung-tanggung. Tetapi Maria ini, dia berserah tidak tanggung-tanggung. Orang yang berserah coba-coba, orang yang berserah tanggung-tanggung, ketika melihat ada risiko dan ada harga yang harus dibayar, dia tidak akan lanjut. Tetapi orang yang berserah total, apapun yang harus dia bayar, apapun harganya, dia akan tetap melangkah maju. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Itulah Maria, wanita hebat itu. Dan saya percaya, saudara, di sini yang sedang mendengarkan renungan ini, ada wanita-wanita hebat yang siap berserah total kepada Tuhan. Yang siap berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku milik Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan masa depanku. Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Orang atau wanita hebat adalah wanita yang siap berserah kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Dan saudara, apa janji yang kedua? Kalau yang pertama, di video pertama kita sudah belajar, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam prosesnya. Yang kedua, di ayat yang ke-30 dikatakan di sana, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Itu pesan firman Tuhan kepada Maria. Karena dikatakan engkau beroleh kasih karunia, artinya apapun yang terjadi atasmu itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu bagian dari kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, ada proses yang menyakitkan pasti yang dialami oleh Maria. Ada proses yang tidak enak yang pasti dialami oleh Maria. Tetapi dalam proses itu firman Tuhan berkata, jangan takut, bahwa itu merupakan bagian dari kasih karunia Tuhan. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun dan bagaimanapun jalan kehidupan yang sedang saudara jalani, jangan takut, saudara.
Selain Allah menyertai kehidupan saudara, Allah juga mengaruniai saudara. Kalau Tuhan mengaruniai saudara, lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah bisa kerjakan. Kalau Tuhan yang mengaruniakan saudara, hal yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Kalau Allah mengaruniakan saudara, situasi yang paling buruk sekalipun Tuhan bisa ubah. Keadaan yang paling sulit sekalipun Tuhan bisa ubah. Kalau Allah mengaruniakan saudara, apakah yang mustahil? Dan itulah janji firman Tuhan bagi wanita hebat yang siap berserah kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyatakan karunia-Nya bagi dia. Saat ini, bagaimanapun kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, mari berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku aku serahkan kepadamu, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di tengah keluargaku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di dunia pekerjaanku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di mana saja aku berada. Aku siap. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Dia memakai saudara, dan ketahuilah bahwa Dia menyertai saudara, dan Dia menyatakan karunia-Nya yang lebih dari apa yang saudara pikirkan untuk digenapi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini mari ambil sikap berserah kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara. Sekali lagi, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan dalam hidup saudara. Dan Dia rindu supaya rancangan-rancangannya tersebut digenapi dalam kehidupan saudara. Dan yang menjadi bagian saudara adalah katakan, aku berserah, aku siap, pakai aku Tuhan. Dan kemudian bagian Tuhan, yang pertama Dia akan menyertai saudara dalam prosesnya, dan yang kedua Dia akan menyatakan karunia-Nya atas kehidupan saudara dalam proses yang harus saudara jalani. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, ambil sikap berdoa. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Tuhan memberkati saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan, hari ini kembali kami sudah belajar firman-Mu, bagaimana proses yang dijalani oleh Maria menjadi seorang wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, di mana dia berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu itu. Itu perkataan penyerahan. Kami lihat bagaimana Maria berserah kepada Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dan kami juga melihat bahwa Engkau menyatakan janji-Mu, Engkau menyertai dia, dan Engkau mengaruniai dia. Sehingga kami melihat bagaimana Tuhan memakai Maria. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka siap berserah kepada Tuhan. Untuk mereka siap menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Proses mereka untuk menjadi wanita hebat, berkati mereka dalam hidup mereka, berkati mereka di tengah keluarga mereka, berkati mereka dalam lingkungan pekerjaan mereka. Jika ada wanita-wanita hebat ini yang mungkin saat ini sedang mengalami down, hamba berdoa, bangkitkan mereka oleh firman-Mu untuk mereka menjadi wanita hebat. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, sembuhkan mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat. Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati anak-anak-Mu. Proses mereka jadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini.
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya.
Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.